Shalom. Shalom. Baik-baik semua. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Tong semua pernah rasa kalau tunggu itu kerja yang paling pasti. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Kira-kira begitu yang dirasakan oleh umat Israel ketika mereka menunggu Musa yang naik di Gunung Sinai tapi belum turun-turun. Di saat itu mereka sedang tidak tenang. Jadi kalau Musa tidak ada itu, mereka tidak tenang. Maka untuk mencari ketenangan, bangsa Israel bilang ke Harun, Harun, ini Musa ini tong tak tahu apa yang sudah jadi dengan dia. Sekarang sudah ada orang yang bisa hubungkan torang dengan Allah. Lebih baik anak bikin sudah Allah baru untuk torang ganti Musa. Harun seharusnya sebagai seorang pemimpin yang mendampingi Musa, seharusnya dia ajak umat untuk bersabar dan menolak ajakan gila umat itu. Beberapa penafsir bilang Harun kasih iko dong mau karena Harun didesak, diancam, ditekan. Sehingga ya sudah, Harun kasih iko supaya aman, lebih baik kita kasih iko. Harun bilang, kalau begitu kumpul ngoni perhiasan semua dari emas, kumpul kasih apa kita. Nanti kita bikin Allah baru dan kita kasih tunjuk bangun. Sudah kumpul semua perhiasan, lalu kemudian Harun buat Allah baru dari anak lembu emas. Dari emas itu, lembu emas itu jadi Allah baru bagi mereka untuk disembah. Sambil bilang besok itu hari raya bagi Tuhan. Siapkan korban bakaran, bawa di mezbah yang sesadia, lalu kemudian kita sembah Allah baru itu. Bayangkan saudara-saudara. Jadi mungkin alasan mereka itu agak sedikit tepat, bukan benar ya, sedikit saja menurut mereka. Membuat patung lembu emas itu karena memang tidak ada kepastian tentang kehadiran Musa. Karena memang selama ini Musa yang jadi penghubung antara umat dengan Allah. Seakan-akan mau bilang begini, Ibu Bapak, kalau Musa tidak ada berarti komunikasi dengan Allah pun tidak ada. Kalau Musa tidak ada berarti kepastian tentang adanya Allah pun diragukan. Itu pun tidak ada, saudara. Maka di tengah-tengah ketidaktenangan umat Israel itu mereka berseru kepada Harun supaya mesti buat Allah yang baru. Yang selama ini dong lihat Musa, dong mau Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan, dibuatlah Allah yang kelihatan lewat patung itu. Saudara, Harun kasih aman. Harun cari aman maksudnya. Dia tak mau berdebat, daripada diancam lebih baik ya sudah, resiko saja. Dari sini tong belajar untuk jadi seorang pemimpin yang model Harun ini. Jadi pendeta, jadi majelis jangan cuma karena takut kepada orang, karena tong punya hubungan yang dekat, karena selama ini dia bantu kita, jadi tong kasih iko saja dong mau. Bukankah ini gaya hidup kita? Yang suara mayoritas terbanyak ya iko yang itu saja supaya aman. Bukankah begitu? Di sekolah, tong iko saja kepala sekolah biar salam, yang penting iko, yang penting posisi aman. Di kantor, ikut saja bupati mau, itu atasan kepala dinas mau, yang penting tong aman, yang penting jangan on job. Bukankah ini cara hidup kita? Main di posisi aman. Jadi pemimpin jangan model begitu. Salah tetap salah. Kita belajar dari bangsa Israel yang tidak tenang itu dong, cari apa? Cari Allah baru. Jangan seperti itu. Ketika saudara menghadapi ketidaktenangan, saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi semua persoalan yang membuat saudara seakan-akan tidak ada jalan keluar, cuman satu dia berjalan, tenang. Allah itu dapat dijumpai dalam ketenangan. Dalam doa Allah dapat dijumpai di sana, bukan dengan cara kasih hadir Allah baru. Atau kalau ada masalah tong pilih orang pintar, itu Allah baru. Pekerjaan bisa jadi Allah baru ketika tong mengabaikan waktu Tuhan untuk ibadah, tong kerja.
So tahu ada usmu, so tahu ibadah rumah tangga, karena pekerjaan belum selesai bikin pekerjaan jadi ala baru. Ala baru bahasa kini itu banyak. Keenakan dengan tong bermain HP, bermain game, bermain segala sesuatu yang membuat tong hati senang, tong lupa Tuhan. Itu jadi ala baru. Saudara, bayangkan Harun sebagai seorang imam yang dipercayakan untuk pimpin juga bangsa Israel, kehilangan akal sehatnya karena cari posisi aman. Ironis sekali, Harun dan bangsa Israel sengaja menyamakan Allah dengan patung itu. Sungguh sangat ironis. Bagaimana mungkin Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir disamakan dengan patung lembu emas yang tidak bisa apa-apa? Bagaimana mungkin manusia yang adalah ciptaan bisa menciptakan Allah yang adalah sungguh-sungguh pencipta? Manusia, siapakah yang tahu? Sadar diri, tahu diri. Kita bukan apa-apa. Hidup yang Tuhan berikan untuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya, itu miliknya. Dalam kesadaran itulah segala puji, hormat dan sembah diarahkan ke Allah, bukan Allah yang baru. Jadi kita sekarang hidup dalam posisi Allah yang orang percaya dengan versus Allah baru saat ini. Jadi hati-hati. Ibu bapak saudara-saudara, sekarang mari kita lihat reaksi Tuhan. Reaksi Tuhan bagaimana? Tuhan bilang ke Musa, Musa ngana turun lihat bangsa yang ngana pimpin keluar dari tanah Mesir. Masa dong bikin Tuhan baru, Allah baru dari lembu emas untuk disembah ganti kita. Masa dong bilang patung itu yang bawa dong keluar dari tanah Mesir. Masa dong bisa kasih sama kita model itu? Memang dong pekalakuan so rusak. Allah bilang rusak dalam kata Ibrani itu diambil dari kata sakat, artinya rusak, hancur. Itu sama makna dengan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Makanya Allah bilang apa? Sungguh dong adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya apa? Orang yang sudah tidak mau berubah dan tak ingin diubah. Satu-satunya jalan yang paling baik yang harus Allah ambil adalah kasih binasa pada orang. Saudara, ini mau kasih ingat orang. Adakah di antara orang yang model tegak tengkuk itu, kepala batu, keras kepala, yang memang setara bisa diubah, keadaan yang sudah tidak bisa diperbaiki, model ini harus dibinasakan. Tapi kita harus angkat jempol ke Musa, karena Allah bereaksi seperti itu, Musa pun bereaksi. Dia mencoba untuk melunakkan hati Allah. Pendekatan yang dipakai Musa apa? Pendekatan kasih karunia. Ini bukan berarti bahwa Musa sedang membela bangsa Israel yang dosanya sudah tidak bisa termaafkan dan sudah tak layak diampuni. Tidak. Musa bukan membenarkan tindakan mereka, tapi Musa pakai pendekatan kasih karunia untuk kasih ingat Allah ngana so bilang Pak Abraham dan Ishak dan Yakub untuk kasih jadi dong keturunan banyak. Ngana tara malu kalau orang Mesir bilang ngana kasih keluar torang kasana cuma kasih binasa ke torang. Jadi Musa tidak bilang dong bikin itu benar, tidak. Tapi Musa kasih ingat Allah pakai pendekatan kasih karunia itu. Di situ Allah menyesal. Allah tidak jadi memberikan hukuman. Karena Allah ingat akan janjinya kepada leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub untuk membuat keturunan yang sangat banyak. Maka Allah membatalkan hukuman kepada bangsa Israel. Saudara, itu di ayat 14. Sampai di sini bacaan kita dibatasi situ. Tapi kalau tong baca selanjutnya, ibu bapak, ketika Musa turun dari gunung, dia dapat memang dong sedang menari-nari memuji lembu itu. Dia marah. Dia bilang, Pak Bani Lewi, kumpul siapa yang berpihak kepada Allah datang kemari sini. Ikat pedang di pinggang, berjalan di kemah-kemah, gerbang ke gerbang. Bani Lewi begitu, ada yang mati. Lihat pasal ayat 27-28.
Di situ apa? 3.000 orang kurang lebih mati. Karena memang tidak bisa dimaafkan. Itu jadi peringatan kepada Israel bahwa Allah sungguh-sungguh bisa murka dan dia akan kasih binasa. Musa naik ulang ke gunung, minta diampuni. Allah bilang tidak bisa. Kalau begitu Tuhan hapus kita nama dari kitab kehidupan. Musa bilang, Allah bilang dalam nas pembimbing tadi, siapa yang berbuat dosa, dialah yang kuhapus dari kitab kehidupan. Bayangkan tidak main-main, saudara. Mari kita belajar. Memang Allah itu penuh kasih. Dengan kasih karunia-Nya dia bisa mengalahkan dan membunuh amarahnya, murkanya supaya tidak dibinasakan kita. Tapi kita harus ingat, ketika Tuhan memberikan hidup ini, sampai di mana kita hidup, sepanjang kita hidup, di situ kasih karunia Allah tetap berlaku. Tapi harus ingat, jangan sampai Bapak, saudara-saudara dan saya mati dalam keadaan tegar tengkuk, mati dalam keadaan yang berdosa, mati dalam keadaan yang tidak bisa diperbaiki. Maka saudara, jelas nas pembimbing kita, nama-nama itu yang akan dihapuskan dari kita kehidupan. Ngeri. Saya mau kasih ingat untuk majelis Torah sebagai pelayan. Ini pokok-pokok penting untuk kita renungkan dan untuk kita bawa pulang. Saudara dalam masalah, semua punya masalah. Jangan pernah coba cari orang untuk buat saudara tenang. Sama seperti bangsa Israel, harus ada Musa baru mereka tenang. Imanmu jangan bertumbuh karena orang. Imanmu harus bertumbuh karena kepercayaanmu kepada Allah. Orang Israel gagal untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman yang Allah buat untuk mereka. Perkara-perkara besar yang Allah nyatakan kepada mereka, seakan-akan mereka lupa baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Allah menuntun mereka. Itu mereka lupa, lalu mengalihkan ketenangan mereka, ketidaktenangan mereka untuk cari Allah baru. Betapa bodohnya orang Israel itu. Tidak bisa merefleksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini menjadi bukti nyata, orang pernah dapat masalah, tapi Tuhan izinkan entong ada sampai saat ini, bukankah masalah telah kita lewati bersama dengan Dia? Itu harus direfleksikan dalam hidup Bapak, saudara-saudara dan saya. Yang kedua, yang tadi saya sudah bilang di awal, sebagai penegasan, mau jadi pemimpin di gereja, di lingkungan pelayanan, di kantor, di desa, Bapak saudara-saudara, jangan cari aman. Masyarakat mau begini biar salah mereka kasih yang penting posisi aman. Jemaat mau begini kasih saja yang penting kita aman. Jadi pendeta, jadi majelis, jadi pelayan, jangan jadi pelayan kalau mau cari aman. Tidak usah. Ya saya sudah bilang ulang-ulang, don't bikin salah, tegur. Jangan sama dengan orang bodoh. Tong lihat orang salah, tara tegur, dosa tong tanggung. Ini saya sudah bilang kesekian kali di sini. Yeskel bilang, Tuhan Allah bilang Pak Yeskel, kalau mana lihat orang bikin dosa, bikin salah, tegur pada dia. Kalau mana tara tegur pada dia, kita tuntut nyawa orang itu dari mana. Tapi kalau mana tegur dan tong tara sadap, ngana kasih selamat, ngana penyawa, dia tara bicara orang itu karena memang secara penting, karena memang dia sudah bisa diperbaiki, karena memang dia keadaan tegar tengkuk dan dia pantas dibinasakan ketika Tuhan datang lagi. Murka Allah tetap terjadi sepanjang kita hidup, kasih Allah tetap ada. Tapi ketika kita mati, kasih Allah berhenti di situ. Dalam keadaan baikkah atau tidak dapat diperbaiki waktu kita mati, yang kita jalannya atau yang mana? Penghakiman Tuhan pasti kasih binasa yang orang-orang tegar tengkuk itu. Mari tom periksa tom hidup selama ini yang tom bikin. Refleksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih untuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya nikmati hingga gini. Itu jadi bahan refleksi yang paling baik bahwa betapa Allah mengasihi kita. Hidup tak pasti, hidup misteri, it's okay. Tapi Allahmu adalah Allah yang pasti, Allah yang selalu memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian yang kita alami. Mari kita refleksikan ini. Shalom. Shalom.
Pakai hidup ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembah Dia. Masalahmu, libatkan Dia. Tuhan, ku sedang menghadapi masalah ini. Ku tak mampu hadapinya, tapi ku tahu Engkau akan berikan kekuatan untuk aku hadapi. Di situ Engkau memperoleh iman. Spiritualitasmu bertumbuh di sana. Bukan cari pengalihan dengan mendatangkan hal-hal yang menyenangkan yang saya sebut sebagai Allah baru. Jangan kasih sama Allah baru masa kini dengan Allah yang sungguh-sungguh Allah pencipta. Bangun komitmen bahwa hidupku nanti akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa matiku nanti, ku mati dalam keadaan yang menyenangkan Tuhan, bukan dalam keadaan tegar tengkuk. Tuhan Yesus memberkati. Amin.